Shalom, hari ini kita akan merenungkan kitab Mazmur pasal 106, teksnya ayat 24 sampai 48, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 24 sampai 39. Israel menolak negeri yang indah, tidak percaya kepada firman-Nya, dan terus memberontak Tuhan dan menyembah berhala sampai mengorbankan anak-anak mereka kepada lolo jahat. Paragraf yang kedua ayat 40 sampai 48. Maka menyala murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada bilingnya sendiri. Tetapi ia menyelik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat perjanjiannya dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Kesimpulan hari ini, Israel terus memberontak Tuhan. Mereka bersungut-sungut dan tidak maju ke tanah Kanaan, sekalipun Tuhan perintahkan maju ke sana. Mereka berbuat dosa di tanah Moab, berpaut pada Baal Peor, memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati, juga menggusarkan Tuhan dekat air Meriba, tidak memunahkan bangsa-bangsa Kanaan, dan bercampur baur dengan merekanya, sehingga mereka diserahkan ke tangan bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan mendengar keluhan mereka dan menyelamatkan mereka. Jadi pemazmur memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan mengangkat tangannya terhadap Israel untuk melunturkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke berbagai negeri karena mereka menggerutu di gemanya dan tidak mendengarkan suaranya Tuhan. Kedua, Tuhan menyala murka terhadap umatnya. Juga banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka. Namun ia memiliki kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat perjanjiannya dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di gemanya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa, beribadah kepada berhala-berhala mereka. Mereka mengorbankan anak-anak mereka kepada lolo jahat pun juga. Begitu jahat orang Israel. Kedua, karena mereka menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan mereka, ia timbulkan tulah di antara mereka. Tetapi Finehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhenti tulah itu. Memang Finehasnya juga menanggung jawab sebagai pemimpin yang benar, sepertinya Musa. Ketiga, kita harus memohon kepada Tuhan akan menyelamatkan kami dan kumpulkan kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Nya yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Nya. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, jangan memberontak Tuhan, tetap berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Kedua, berdoa kepada Tuhan dengan berani. Percayalah bahwa Tuhan akan mendengar dan menyelamatkan Anda, sekalipun telah Anda menyakiti hati Tuhan. Ketiga, berdoa untuk jemaat dan sesama, supaya Tuhan berhenti teguran dan didikan tentang mereka. Jadi praktik hari ini, jangan bersama dengan orang yang duniawi supaya dapat keuntungan secara duniawi. Jangan berpikir tentang itu, tetapi berdoa untuk mereka dan memberitakan Injil kepada mereka sesuai dengan kehendak Yesus. Kita tidak boleh mendekati kepada orang yang duniawi untuk dapat keuntungannya. Namun kita juga tidak boleh menjauhi mereka tanpa memberitakan Injil.
kita harus mendekati mereka untuk memberitakan Injil. Inilah kehendak Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.